pelepasan anak panah oleh Gubernur Bali akan diarahkan menuju simbolis bola dunia. Dan bersama-sama kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. Mohon izin Bapak Gubernur untuk dapat bersiap-siap akan melakukan pelepasan anak panah menuju simbolis bola dunia. Baik, kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. Bersama-sama, 3, 2, 1. Dengan demikian, Festival Seni Bali Gading keempat tahun 2022 resmi dibuka. Dan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis cupu yang berisi air kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Dan mohon berkenan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Kami ucapkan terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Bumi manusia, segala isinya, bahkan seluruh isi semesta. Bali mengenal mitologi akan keberadaan para dewata. Di mana bumi terbentuk atas skenario dari siwa. Bumi, segala isinya, serta semua muatan di dalamnya adalah skenario dari Tuhan itu sendiri. Manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan, sarwa prani kitang kara, ciptaan Tuhan adalah satu, Tuhan adalah tunggal. Bagaimana Siwa dan Adi Sakti menciptakan bumi melalui panunggalannya, kehidupan muncul sebagai skenario yang telah diatur olehnya. Bahkan kematian pun sudah merupakan bagian dari skenario Tuhan. Adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri.
manusia paling sempurna, memiliki cita, akal, budi, dan batin. Tentang kama yang menyatu dalam senggama, manusia bercinta, bertumbuh dan berkembang. Senggama menghasilkan benih-benih kehidupan atas rasa cinta dan kasih. Kehadiran penerus yang akan melangsungkan hayat sebagai manusia berikutnya. Di dalam kandungan, para benih bersiap untuk menghadapi kehidupan di alam maya pada. Bagaimana skenario Tuhan? Manusia mengalami siklus kelahiran. Setetes air mani menghasilkan gumpalan darah. Gumpalan darah menjadi daging. Daging
menjadi wujud manusia. Bali dengan corak budaya dan keagamaannya menganggap setiap kelahiran ditemani oleh keberadaan Nyamuhat yang lumrah dikenal sebagai Kandepat. Secara alamiah, manusia memiliki budi, batin, dan akal. Ia membawa bakat sejak lahir, serta kemampuan atas kelangsungan hidupnya sendiri. Manusia bertemu dengan pengalaman. Pengalaman membawanya kepada sebuah minat atas bakat yang dimiliki. Manusia mengasahnya sebagai wujud pembelajaran. Bimbingan dan arahan orang tua adalah faktor pendukung atas keberlangsungan proses akan pencarian jati diri manusia. Manusia menjadi sesuatu berdasarkan apa yang dia temui. Proses pengalaman dan arahan membentuk karakter dan corak pribadi manusia.
beragam corak, warna dan motif. Begitulah manusia bertumbuh. Ia menjadi sesuatu atas apa yang ia temui. Manusia bagaikan kain endek. Melenggang dengan jiwa remaja. Jiwa remaja. Jiwa remaja. Jiwa yang masih berapi-api. Bertahun-tahun perlahan namun pasti kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Detik berganti, menit-menit berganti, jam-jam berganti, hari-hari berganti, minggu-minggu berganti, tahun-tahun bertahun-tahun. Bertahun-tahun manusia bertumbuh. Bertahun-tahun manusia mengalami proses perkembangan. Berdasarkan pengalaman yang ia temui, ia implementasikan ke dalam kehidupan. Dalam proses dia mulai mengenali jati diri. Dia mulai menyadari apa yang dia butuhkan. Dia menyadari apa yang dia inginkan. Waktu menuntunnya kepada kepastian yang ingin ia tuju.
waktunya. Sudah waktunya. Manusia menentukan jalur hidupnya. Arah hidupnya, kemana kaki melangkah, kemana pikiran tertuju. Manusia dewasa harusnya bisa menentukan itu. Secara kematangan berpikir, jasmani dan rohani, sudah seharusnya dia mengetahui mana yang baik dan benar, mana yang salah yang harus ia jalani. Manusia semakin dewasa, kembali siklus cinta dan bercintamu. Perasaan akan getaran emosional membangunkan gairah untuk terus bertumbuh. Manusia dimabuk asmara. Catur asrama, sebuah masa transisi atas Brahmacari asrama menuju Brahasta asrama. Biasanya manusia mengalami kebimbangan. Bukan hanya urusan cinta, tapi urusan hidup. Dan bagaimana bertahan hidup menyebabkannya, mengantarkannya kepada banyak pilihan. Dan tak jarang ia menentukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup. Sehingga ia terjerumus pada sesuatu yang salah dan masuk pada arena kegelapan. Mengalami berbagai cobaan dalam hidupnya. Berbagai cobaan akan dialami oleh manusia. Bukan saja karena cinta, namun berbagai hal lainnya akan dihadapi oleh manusia.
manusia. Alam turut di pusat, bahkan air yang memberikan penghidupan tak lebih berarti dari miras. Apapun dilakukan oleh manusia untuk hasrat dan nafsunya. Manusia diliputi rajas dan tamas. Ia lupa diri. Ia lupa dirinya. Ia lupa. Ia lupa akan segalanya selain kepentingan dan kepuasan pribadi. Wahai manusia, tidak ada yang tahu bagaimana skenario Tuhan berikutnya. Jernih, suci, dari segala peradaban dunia. Air memasuki celah-celah dinding kehidupan, melewati berbagai rintangan dan hambatan. Paling diperlukan, kaulah yang paling dibunuh, dimanapun dan kapanpun. Dua bineda hitam dan putih, kejahatan dan kebaikan, api dan air, tak akan pernah bisa kita pisahkan.
akan selalu bersama. Namun, setiap insan manusia berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Ingin menjadi hitam ataupun ingin menjadi putih. Ingin berpihak kepada kejahatan ataupun ingin berpihak kepada kebaikan. Ingin selalu bersama api ataupun ingin selalu bersama air. Wahai umat manusia dimanapun berada, mari kita bersama-sama jaga, rawat sumber mata air kita, pengelukatan, pembersihan jiwa, pembersihan diri, pembersihan raga, pembersihan nurani. Mari bersihkan diri alam dengan segala isinya, agar bumi dengan segala isinya terjaga dan terawat. Wahai insan manusia, marilah jaga air agar alam yang kita cintai ini menuju kehidupan aras paros sarpanaya asah asih asu sagilek saguluk salulung sabayantaka. Bali dan budayanya merepresentasikan air sebagai simbol pembersihan diri. Segalanya berkaitan dengan air. Peradabannya adalah dimulai dari air, bahkan akhirnya menuju ke air. Air dianggap mampu menyadarkan manusia secara skala dan skala. Prosesi pengelukatan adalah proses yang dianggap mampu menyadarkan manusia pada jalan dharma. Air difilsafatkan, kemudian memiliki nilai kemurnian. Segala kotoran dibasuh oleh kemurnian air itu sendiri. Dengan kemuliaan air itu sendiri, segala yatnya bahkan berkaitan dengan keberadaan air sebagai salah satu hal penting dalam yatnya itu sendiri. kehidupan. Bumi dibasuhi oleh air, manusia pun dibasuhi oleh air.
Apapun skenario dari Tuhan, tak terlepas dari keberadaan air. Dan selanjutnya kami mengundang untuk dapat bergerak bersama, menari bersama yang terhormat Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali beserta Ibu Co Putri Haryani Ardana Sukowati, Kapolda Bali beserta Ibu, Sekda Provinsi Bali beserta Ibu, dan Lanal Denpasar, para Bupati beserta Ibu, kami persilakan. Mari kita bergerak bersama, menari bersama, memeriahkan rangkaian acara pembukaan Festival Seni Bali Jani keempat tahun 2022. Iya, kembali kami undang Bapak Ibu hadirin untuk dapat ke atas panggung yang megah ini untuk Betul bersama-sama kita menari, bergerak di malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Malam yang penuh sukacita tentunya dalam pembukaan Festival Seni Bali Jani tahun 2022. Bergerak bersama, menari bersama, bersama seniman-seniman muda kita, penerus seni dan budaya Bali khususnya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, demikianlah telah kita ikuti bersama Adilango atau pergelaran Sangaskara Abi Matrana Tirta Dakara di persembahan komunitas seni Arjuna Production yang sekaligus menutup rangkaian acara pada malam hari ini. Dan acara akan diakhiri dengan foto bersama dengan para seniman yang telah tampil. Kami persilakan Bapak Ibu undangan yang telah berada di atas panggung untuk berkenan berfoto bersama, mengabadikan momen